Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu ala hikayatus salisah utawi hikayat kang kaping 3 iku fi adai hakil ibadati ing dalem nekani hak ing ibadah nyembah maring Allah. Ukiya den critakake apa ana abidan setuhune wong kang ahli ibadah iku takhola mlebu sapa abid fi sholati ing dalem salat. Falama wasala mengko ing dalem semangsane tumeka sapa abid ila qolihi maring pengucape abid iya kana budu rupane lafat iya kana budu otoro mengko dadi kumprentek fi bali ing dalem tine abid ana ustuhune abid iku abidun iku kawula hakikatun kang nyata. Fanutia mongko den undang-undang fisir ing dalem sir utawa ing dalem atine abid kadzab tagoro sira inama tak butuh ang mestine nyembah sapa sira al-khalqa ing makhluk ataba mongko dadi tobat sapa ikla abid atas jalalan ingkrah sapa abid anin nasi saking menungso tumasyara nuli tu moko nuli tumandang sapa ikla abid fi salat ing dalem salate falam mang mongko ing dalem semasane rampung sapa iki lah abid ila iya kana butuh maring lafaz iya kana butuh dia mongko den undang-undang sapa abid kadzab takoro sapa sira innama tak butuh ang mestine nyembah sapa sira zajataka ing bojo wadon ira Allah kok mongko nolak utawa menceraikan sapa iki lah abid imra'atahu ing bojo wadone abid tumasyara nuli tumandang sapa iki lah abid wis salat ing dalem salate falam mang daha mongko ing dalem semangsane tumeka sapa iki abid ila iya kana butuh maring lafat iya kana butuh nudia mongko tinundang-andang kadzab takoro sapa sira innama ta butuh ang mestine nyembah sapa sira malaka ing bondo ira tasadaqo mongko sedekah sapa iki abid bijami kelawan sekabehane mal Tumasyara nuli tumandang sapa iki abid fi sholati ing dalem salate. Falama wa salama ing dalem semangsane tumeka sapa iki abid ila iya kana budu maring lafat iya kana budu nudia mongko tin undang-undang kadzabta tin undang-undang sapa kadzab sapa abid kadzabta guru sapa sira. Inama tak budu ang besine nyembah sapa sira siapa ka ing pakaian ira. Ta sedekah mongko sedekah sapa iki abid biya kelawan ikilah siapa. Ilama kejaba klambi. Buddha kang tetep apa minu saking ilah abid masyara anuli tumandang sapa iki lah abid wis salat ing dalem salate fala mawasalama ing dalem semangsane tumeka sapa iki lah abid ila iya kana budu maring lafaz iya kana budu nudi mongko tinundang-undang sapa abid in an suttatta teman-teman wis bener sapa sira fa anta mongko utawi sira iku minal abidina saking pira-pira kaula hakikatan kang nyata hakikatin kang nyata. Jadi hikayat yang ketiga ini menjelaskan tentang cerita seorang hamba Allah ahli ibadah ketika beliau melakukan sholat dalam sholatnya membaca surat Al-Fatihah sampai pada lafaz iyyaka na'budu yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ternyata ketika abid tadi menyatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, di dalam hatinya si abid ini dia timbul perasaan aku adalah hamba yang hakikat yang hakiki, aku adalah seorang hamba yang benar-benar hamba Allah. Ternyata dalam persangkaannya dia tiba-tiba dia mendengar suara hei kamu abid, hei kamu orang yang ahli ibadah, sesungguhnya kamu bohong kamu kalau mengatakan kamu adalah hamba yang sesungguhnya, karena sesungguhnya kamu saat ini menyembah makhluk. Nah, akhirnya si abid tadi kemudian tobat, kemudian dia menyendiri pergi dari lingkungannya bersama dengan istri dan harta bendanya beserta harta-hartanya dibawa untuk pergi menyendiri menjauh dari kerumunan orang atau dari masyarakat pada umumnya. Kemudian dia dalam keadaan uzlahnya tadi dia sholat lagi. Ketika sampai pada lafaz iyyaka na'budu dalam surat Fatihah yang dibaca dalam sholatnya, ternyata dia mendengar lagi ada suara, hei kau abid, sesungguhnya kamu itu bohong kalau kamu mengatakan menyembah Allah karena kamu saat ini menyembah istrimu. Maka kagetlah dia. Setelah dia sholat
si istri ini diceraikan. Nah, kemudian dia setelah bercerai dengan istrinya, di lain kesempatan dia sholat lagi. Ketika sampai lafadz iya karena butuh, tiba-tiba suara itu muncul lagi, hei kamu si Abid, sungguh kamu adalah orang yang bohong, karena saat ini kamu tidak menyembah Allah tapi kamu sedang menyembah harta bendamu. Mendengar suara semacam itu, akhirnya si Abid ini mensedekahkan seluruh harta benda yang dia miliki. Kemudian setelah dia mensedekahkan semua hartanya, kemudian dia sholat lagi dalam kesempatan yang lainnya. Dalam sholatnya ketika sampai lafadz iya karena butuh, maka masih ada suara lagi, hei engkau si Abid, sungguh kamu itu sedang berbohong, karena sungguhnya kamu tidak menyembah Allah, melainkan kamu sedang menyembah sisa-sisa dari pakaian-pakaian yang kamu tinggalkan, yang tidak kamu sedekahkan. Maka sejak saat itu si Abid ini mensedekahkan seluruh pakaiannya kecuali hanya pakaian yang menempel di bagian tubuhnya tadi. Maka semenjak itulah dia sholat, ketika sampai pada lafadz iya karena butuh, dia baru mendengar suara, hei si Abid, sungguhnya kamu saat ini adalah benar-benar hamba Allah yang nyata. Artinya ketika kita melakukan sholat, hendaknya kita lepaskan semua yang berhubungan dengan duniawiyah, baik itu jabatan kita, baik itu istri atau anak kita, baik itu harta benda kita, apapun itu. Ketika kita sholat, kita harus berusaha untuk meninggalkan itu semuanya. Kita konsentrasi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.